Terima kasih, salam kenal. Saya Roman Cenda dari GPIC Kuskupan Ruteng yang akan memandu berjalannya talkshow siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan satu informasi terkait dengan perubahan iklim yang mempengaruhi bagaimana aktivitas-aktivitas para petani khususnya di wilayah Flores Timur. Nah, menarik adik-adik sekalian bahwa hampir 85% para petani mereka mengubah cara menanam karena perubahan cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang tidak hujan, akhirnya para petani mengalami kewalahan. Kira-kira kapan kita mau tanam? Jadi itu satu informasi adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, terkait dengan bagaimana perubahan iklim yang kita alami sekarang itu akan mempengaruhi bagaimana para petani untuk melakukan bercocok tanam. Bagaimana para petani untuk menghasilkan tanaman-tanaman pangan. Nah, yang kedua adik-adik sekalian, Bapak Suci Paus Fransiskus. Nah, kebetulan Bapak Suci masih di Indonesia toh? Ya toh? Masih di Indonesia toh? Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus ada satu dokumen yang ditulis oleh Bapak Paus Fransiskus namanya Laudato Si. Nah, mungkin sebentar narasumber Rombongan Frans akan menyampaikan apa itu Laudato Si. Kita dengarkan bersama. Tetapi sebelumnya saya mau menginformasikan itu kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di dalam ensilik itu bagaimana Bapak Paus menulis bahwa bumi kita sedang menjerit kesakitan. Ibu bumi kita sedang menjerit kesakitan. Nah, sebelum saya memulai, saya memandu talkshow kita hari ini. Saya mau bertanya dulu dengan saya punya adik-adik. Ketika adik-adik melihat ibu kandung kalian sedang sakit, apa yang kamu rasakan? Sedih atau bahagia? Sedih atau bahagia? Nah, begitupun bumi yang sedang kita pijaki sekarang ini bahwa dia sedang mengalami sakit, dia sedang menjerit kesakitan. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik bahagia atau sedih melihat bumi kita yang sedang menjerit kesakitan? Sedih. Pertanyaannya adalah apa yang harus kita buat? Sebentar kita akan gali bersama kepada 3 orang narasumber yang luar biasa, yang hebat ini. Nah, selamat datang untuk para narasumber. Baik, yang pertama saya ingin memperkenalkan dulu ketiga narasumber ini. Yang pertama ada Bapak Maximilian Labut. Selamat siang Bapak Lian. Oke, yang berikut ada Kakak Angel Ratna Seribiu. Selamat datang dan selamat siang Kakak Angel. Nah, dan yang ketiga ada Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Ruteng. Namanya adalah Romo Frans Nala. Selamat datang dan selamat siang Romo. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber ini. Tadi kalau tidak salah ada satu tepuk salut kan? Kita kasih tepuk salut untuk ketiga narasumber ya. Ada tahu tepuk salut? Tahu tepuk salut? Oke, kita tepuk salut untuk ketiga narasumber lu. Tepuk salut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya mau menggali-gali tentang 3 orang narasumber hebat ini berkaitan dengan tema yang akan kita jelaskan hari ini. Kita bahas bersama adalah bagaimana perubahan iklim dan para petani atau produksi pangan lokal dari para petani. Yang pertama saya ke Bapak Maximilian Labut. Nah,
Bapak Maximilian, Bapak Lian atau biasa disapa Bapak Lian. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebentar yang saya akan berikan terkait dengan tema yang mau kita dalami bersama hari ini. Sebelumnya mungkin saya izin Bapak Lian untuk memperkenalkan dulu kira-kira nama lengkap untuk adik-adik lebih paham, lebih tahu supaya jangan salah disapa kalau ketemu di tengah jalan. Kemudian pekerjaan aktivitas selama ini, sekarang ini kira-kira apa? Oke, boleh kalian saya persilakan. Mohon izin saya berdiri. Baik, perkenalkan saya Lian. Saya berasal dari Desa Tal. Kami dinaungi di bawah kelompok Koalisi Pangan Baik. Tetapi di dalam Koalisi Pangan Baik ini kami ada 7 desa yang dilibatkan, termasuk di Desa Tal. Aktivitas sehari-harinya saya sebagai petani, yang pertama pangan lokal, yang kedua hortikultura organik. Seperti itu. Baik, kita tepuk tangan untuk kalian. Dari kalian ini seorang petani pangan lokal. Baik, adik-adik sekalian, Mas Lian, pertanyaan pertama yang saya berikan ke Mas Lian adalah kira-kira apa saja hal baik atau praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Mas Lian untuk atau dalam rangka adaptasi perubahan iklim. Mungkin saya persilakan, Mas Lian. Baik, terima kasih. Sebelum kita menceritakan hal baiknya, kita fokus tadi yang di video pertama. Itu tepatnya di kampungnya saya. Kenapa saya melakukan giat pertanian organik? Ada dasarnya. Dasarnya yang pertama itu efek dari perubahan iklim, ketahanan pangan, lumbung pangan yang ada di Desa Tal. Kebetulan saja, terus terang, yang di Desa Tal itu sumber pangan terbesar untuk Satar Mese, komoditas padi sawah. Tetapi karena efek perubahan iklim, adik-adik semua dan Bapak Ibu guru, sering sekali kekurangan hasil panen di akhir-akhir tahun ini. Yang pertama itu peningkatan hama tikus. Sejak 2019 hama tikus sampai dengan sekarang tidak pernah putus mata rantainya. Terus yang kedua itu wereng. Tetapi apa yang dilakukan petani tidak pernah melakukan pola tanam, merubah pola tanam, hanya itu saja. Sampai dengan sekarang petani yang ada di Desa Tal itu, mulai dari sejak zaman nenek moyang sampai dengan sekarang masih bergelut di padi sawah. Alasannya apa? Alasannya mereka tidak tahu. Dari situ Pak Moderator, saya punya niat, saya mau rubah ini keadaan lingkungan. Dengan cara apa? Kita mendorong, kalau orang tua saya, petani-petani yang ada di Desa Tal itu, mereka sering melakukan penanaman padi sawah. Kita mendorong dengan merubah gerakannya. Dengan cara apa? Kita merubah pola tanamnya. Yang pertama dari padi sawah kita rubah menjadi tanaman hortikultura. Terus yang di lahan tidurnya, yang dulunya mereka tanam pohon pisang, karena pohon pisangnya kena fusarium, pisangnya semua pada mati, kita manfaatkan itu lahan dengan tanam sorghum. Seperti itu. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk Mas Lian. Baik, menarik Mas Lian bahwa melihat situasi sekarang sawah-sawah di Satar Mese semakin hari semakin kurang hasilnya ya. Nah, bagaimana peran Mas Lian tadi untuk mengedukasi masyarakat di Satar Mese bagaimana tidak harus menanam padi terus. Kalau padinya sudah hasilnya tidak bagus, nah kenapa harus masih mempertahankan itu? Nah, bagaimana Mas Lian tadi mengajak semua masyarakat untuk kalau tanam padi tidak hasil, kita ganti yang lain misalnya dengan sayur. Begitu ya Mas Lian ya. Baik, terima kasih Mas Lian. Selanjutnya pertanyaan kedua.
ini mungkin lebih ke eh, hal pribadi menurut Mas Lian sebentar. Kenapa Mas Lian harus memilih petani? Kenapa tidak memilih guru, tidak memilih pegawai apa segala macam yang lain? Kenapa memilih petani? Kira-kira apa yang membuat Mas Lian tergerak atau bagaimana sehingga Mas Lian bisa memilih untuk menjadi petani? Kira-kira apa? Saya persilakan. Ya, kenapa memilih jadi petani? Tapi pertanyaan dasarnya itu dari saya itu ke narasumber. Iya. Haruskah kita makan setiap hari? Harus dong. Iya, itu dasarnya. Kenapa saya memilih jadi petani? Karena pada dasarnya potensi yang ada di Desa Tal itu petani. Banyak lahan, banyak potensial yang perlu diolah. Pada dasarnya, kenapa saya memilih jadi petani? Stok di dapur, ya kami di dapur di saya punya rumah itu selalu ada, tetapi untuk sayur-sayurnya beli di oto-oto yang jual sayur-sayur, tomat, tahu tempe, ende-ende begitu. Nah, dari situ saya punya inisiatif. Setiap hari saja mama saya mengeluarkan uang 10.000 untuk beli sayur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mobilnya itu tidak lewat, solusi alternatifnya dari mama saya itu pergi ke kios beli mie instan. Bayangkan saja setiap hari seperti itu. Dari situ saya memiliki niat, lebih baik kita rubah. Lahan kita ada, bahkan pekarangan rumah saja tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan kolaborasi Koalisi Pangan Baik, saya diutus untuk melakukan giat pelatihan pertanian organik di Mojokerto. Dari situ saya punya ilmu bagaimana metode pertanian organik diterapkan di Desa Tal, bahkan sampai sekarang. Adik-adik semua dan Bapak Ibu guru, kami sudah membentuk kelompok yang nama kelompoknya Gerak Tedeng, itu di dalamnya 15 orang. Semua di dalamnya itu melakukan giat pertanian organik. Mulai dari pemupukannya sampai di penanganan hama, itu menggunakan pestisida nabati, seperti itu. Oke. Baik, Mas Lian. Tadi salah satu alasan kenapa memilih petani adalah karena Mas Lian ini tidak mau segala sesuatunya itu harus dibeli. Selama ada yang kita bisa buat untuk kebutuhan makanan kita, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak harus mencoba? Nah, tadi salah satu alasan yang disampaikan oleh Mas Lian tadi, Mas Lian tidak mau semuanya itu harus dibeli, misalnya sayur atau apa begitu berkaitan dengan kebutuhan makanan kita. Begitu ya Mas Lian ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga, Mas Lian, selama menjalankan itu semua atau menjalankan sebagai seorang petani itu, kira-kira pembelajaran apa yang dialami atau yang dirasakan oleh Mas Lian selama menjalankan pertanian cerdas iklim ini? Nah, kira-kira Mas Lian bisa menceritakan sedikit apa hal baiknya, apa hal buruknya selama menjalankan itu? Saya persilakan, Mas Lian. Baik, terima kasih. Saya mulai dari hal buruknya dulu ya. Oke, terima kasih. Hal buruknya itu pikiran masyarakat terhadap kita. Kenapa saya bilang itu hal buruk? Mereka anggap saya orang gila. Karena apa? Membuat pupuk kompos itu dari kotoran ternak. Ya, betul. Mereka bilang apa? Kau repot-repot, kau beli saja di toko. Terus nilai kesuburannya lagi, menurut mereka ini nilai kesuburannya itu lebih tinggi menggunakan pupuk kimia. Tetapi saya tidak pernah menghiraukan apa yang mereka bilang. Tetapi saya fokus dengan tujuannya saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari keluarga saya.
dari keluarga saya berupa pola tanam awalnya itu kan lahannya ini kan padi sawah. Saya minta ini bisa tidak dirubah tanam horti. Orang tua saya bilang apa? Kita sudah enak-enak ini padi sawah walaupun hasilnya belum memuaskan. Kau gaya lagi ke horti. Kau tidak ada dasar. Tapi saya bilang apa? Coba saja. Orang tua saya tetap kokoh tidak mau. Tetapi dengan inisiatifnya saya ajak saya punya teman-teman, ayo kita ke lahan garap. Orang tua sudah lihat, kami sudah di tempat, lahan sudah jadi. Tetapi itu tadi, semua menggunakan metode dasar organik. Mulai dari pemupukannya sampai di pestisidanya. Terus hal baiknya yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak bisa bertemu dengan adik-adik Bapak Ibu guru semua untuk sharing apa yang kami buat di Desa Tal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mutu kesehatan pangannya. Itu yang pada dasarnya. Kalau kita beli di toko, kita tidak tahu, atau kita beli di pasar, kita tidak tahu bagaimana dia cara olahnya, apakah menggunakan pupuk kimia atau apa. Pokoknya kita hanya tiba lihat saja, urus sayurnya segar. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Lian. Menarik ya. Jadi hal buruk yang dialami atau pengalaman buruk yang dialami oleh Mas Lian sebagai petani tadi itu bagaimana orang merendahkan begitu ya, karena dengan kita punya pekerjaan harus berhadapan dengan cirit, baik cirit kambing, kerbau, pokoknya apa segala macam untuk menghasilkan pupuk organik. Kalau menurut saya Mas Lian, jangan dengar apa yang orang omong terhadap kita, terhadap apa yang kita usahakan. Selama apa yang kita buat itu menurut saya baik-baik saja, fine-fine aja, ya toh? Ya, pasti. Karena pada dasarnya kemarin itu saya punya prinsip, prosesku bawah darimu. Asik, kita tepuk tangan dulu untuk Mas Lian. Baik, mungkin ini yang terakhir Mas Lian. Sebelum saya ke narasumber yang kedua, kira-kira apa pesan dari Mas Lian terhadap Bapak Ibu guru, adik-adik yang ada di sini? Saya persilakan. Yang pertama itu manfaatkanlah pekarangan rumah untuk menanam sayur. Terus yang kedua, kembalilah ke pangan lokal. Karena pangan lokal ini dia sangat tahan dengan keadaan iklim. Yang pertama sorghum. Kalau di Satar Mese ada tese. Tapi tahu kalau di sini bilangnya apa tese? Sama. Oh tese sama. juga. Iya. Karena kandungan mutu kesehatannya itu sangat tinggi untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan malu bertani. Kalau kita tidak bertani, siapa lagi yang menopang kebutuhan pangan di keluarga? Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk Mas Lian dulu. Jadi pesan untuk adik-adik seperti yang disampaikan oleh Mas Lian tadi, kurangi jajan. Kalau di sekolah kita harus mengkonsumsi apa yang menjadi makanan khas kita orang Manggarai. Memang TTP, tete daeng, tete raja ya toh. Ada ubi apa segala macam teko ya toh. Itu berkaitan dengan khas atau pangan-pangan lokal khas Manggarai. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Lian. Selanjutnya kita ke narasumber yang tercantik. Namanya Kakak Angel. Selamat siang Kakak Angel. Selamat siang Kak Roman. Baik, dari suaranya saja merdu sekali. Wih. Kakak Angel, saya dengar Kakak Angel ini adalah salah satu usaha berkaitan dengan usaha-usaha pangan lokal. Betul tidak Kakak Angel? Iya betul. Iya. Baik,
Kakak Angel mungkin bisa disampaikan sedikit terkait kira-kira apa nama UMKM yang sedang dikembangkan oleh Kakak Angel sekarang ini? Nama UMKM-nya itu Hekang Dite. Kalian tahu Hekang tidak? Atau ada yang tahu Sekang tidak? Kalau tahu Sekang itu apa? Rumah, iya betul sekali, Sekang itu rumah. Dite artinya kita, jadi kalau diterjemahkan rumah kita, tapi kita mau pakai yang lokal-lokal, Hekang Dite. Ya. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk Kakak Angel. Jadi nama UMKM-nya itu adalah Hekang Dite, Sekang Dite, rumah kita bersama. Baik, Kakak Angel, ada beberapa pertanyaan sebentar yang akan saya berikan kepada Kakak Angel. Boleh. Terkait dengan usaha yang sedang digeluti sekarang. Nah, yang pertama, Kakak Angel, kira-kira kenapa atau ada apa dengan pangan lokal sehingga Kakak Angel bisa atau menarik atau berminat untuk mengusahakan itu? Kira-kira ada apa dengan pangan lokal? Kenapa harus pangan lokal, Kakak Angel? Saya persilakan. Oke, makasih Kak Roman. Ya tadi kita nonton tentang pangan lokal dari videonya Kak Cindy, juga Romo Ardus tadi berbicara tentang pangan lokal dan sangat luar biasa ternyata ada orang lain yang memahami tentang pangan lokal. Saya boleh berdiri Kak Roman? Boleh sekali, silakan. Ya, kalau adik-adik di rumah biasanya pagi-pagi itu mama ada panggil tidak? Iya biasanya sebelum makan pagi atau setelah makan pagi ada yang bilang, Maige poli kokor lahtung. Kalian tahu kokor lahtung itu apa? Masak jagung. Pernah tidak mamanya kalian itu masak jagung pagi-pagi atau sore-sore untuk minum kopi? Pernah? Wow, berarti kalian kaya sekali. Pernah tidak mamanya kalian itu masak teko atau tese atau ubi untuk kalian pagi-pagi atau sore-sore? Pernah? Berarti kalian sangat kaya. Apalagi yang mama masak untuk kalian di rumah? Pisang, wah sayur, jagung, apalagi? Ubi ungu, wow keren, apalagi? Ubi jalar, keren, apalagi? Singkong, wow. Ya, kalau dari jawabannya teman-teman, berarti teman-teman sudah pernah makan singkong, ubi jalar, ubi ungu, berarti teman-teman sudah tahu apa itu makanan yang teman-teman makan setiap hari. Nah, ada yang tahu tidak pangan lokal itu apa? Ada yang tahu? Makanan lokal, apa lagi? Makanan lokal yang dibuat dari dibuat dari apa? Yang dibuat dari ubi. Wow, apa lagi? Dari bahan tumbuhan. Tumbuhan yang ada di sekitar kita, makanan yang ada di tumbuhan yang ada di sekitar kita. Keren, luar biasa. Iya, tadi pertanyaan dari Kak Roman, kenapa Kak Angel memilih pangan lokal? Seperti yang teman-teman jawab, pangan lokal itu makanan yang kalau kita lagi santai-santai mama tiba-tiba panggil, saya sudah rebus ini, saya sudah rebus itu. Berarti pangan lokal itu pangan yang bisa dimakan kapan saja, di mana saja dan tersedia di sekitar kita dengan gampang. Terus Adik juga tadi ada yang jawab, pangan lokal itu makanan yang tersedia di sekitar kita. Tapi kita juga punya kios yang menyediakan makanan yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di kios ada jual jajan, bisa tidak itu disebut pangan lokal? Kenapa tidak bisa? Karena itu diproduksi, karena diproduksi di mana? Saat kimia, terus apa tadi jawaban yang di belakang kurang keras? Kenapa? Permisi, kenapa? Karena tidak dibuat dari makanan lokal. Karena tidak dibuat dari makanan lokal. Iya, betul sekali. Ya. Jadi pangan lokal itu pangan yang sudah lama dikembangkan di tempatnya kita dan menjadi makanan sehari-hari dan sudah akrab dengan budaya kita. Misalnya singkong tadi. Kalau singkong itu tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita, terus dengan gampangnya kita memetik, kemudian setelah itu kita rebus, kita makan. Nah, itu juga jadi alasannya saya kenapa harus pangan lokal. Karena saya tidak perlu ke kios
untuk beli tepung terigu. Saya tidak perlu pergi ke kota bayar oto. Kalau saya ke kota itu bayarnya 25.000 dan saya tidak mau buang uang 25.000, apalagi kalau pergi pulang 50.000. Berarti saya harus membuang 50.000 untuk membeli bahan kue yang akan saya masak. Jadi saya maunya begini. Kalau saya mau buat kue, saya tinggal tanya tetangga, "Om, Tante ada ubi kok?" Terus Tante bilang, "Iya ada." Kalau saya beli boleh tidak? Tiba-tiba ada yang bilang, petik saja atau cabut saja. Wah, kaya sekali orang Manggarai bisa bilang petik saja, cabut saja kalau saya minta ubi. Kemudian ubinya saya masak, saya buat kue. Kemudian saya makan, wah rasanya enak. Kayaknya kalau orang lain makan ubinya enak tidak? Dan saya buatnya buat dalam bentuk kue yang berbeda, yang bukan terlihat ubi lagi. Dan saya bawa ke orang-orang, "Tante coba ini." Terus mereka makan, "Ini enak sekali, ini dari mana?" Saya bilang, "Dari ubi yang saya cabut di kebunnya Tante dengan gratis." Akhirnya dia bilang, "Wih, ternyata ubi ini bisa jadi makanan yang berbeda juga, bisa jadi makanan yang enak juga." Terus saya bilang, "Tante pilih ubi," dan saya bawa satu biskuit. "Atau biskuit yang ini?" Kalau biskuit yang itu saya harus pergi beli di kios lagi, saya malas. Saya mau makan ubi ini saja. Nah, kenapa jadinya pangan lokal? Ternyata segampang itu, tidak perlu jalan ke kios. Samping rumah, cabut, masak, jadilah ubi yang enak. Nah, itu juga jadi alasan, saya tidak perlu jalan ke kios. Ternyata cabut dan masak saja itu sudah jadi makanan yang enak. Nah, karena dari kejadian-kejadian ini, jadinya Kak Angel berpikir, kenapa saya tidak jualan atau kenapa saya tidak beritahu saja kenapa harus makan ubi. Nah, dari kejadian itu juga saya bilang, "Mama tahu tidak kalau kita makan ubi itu apa bedanya kalau kita pergi beli di kios?" Jadi dia bilang, "Saya tidak tahu, paling yang saya tahu itu ubi ya ubi. Bisa kita kasih makan babi, bisa juga untuk kita makan." Nah, ternyata dari makan ubi saja itu banyak manfaatnya untuk kita, untuk kesehatan kita, untuk tanah tempat kita tinggal, untuk orang-orang di sekitar kita, dan juga ternyata untuk bumi misalnya. Nah, kalau misalnya kita pergi beli di kios itu makanannya dibungkus pakai plastik. Setelah makan, plastiknya kita buang. Nah, dari plastik yang sudah dibuang itu, antara plastiknya pergi ke got, dan kalau hujan nanti, air hujan pergi ke got dan tersumbatlah got kita, akhirnya banjir di sekitar kita. Yang kedua, kalau plastiknya ditemukan oleh ibu-ibu yang suka random bakar sampah, mereka ambil sampahnya, mereka bakar plastiknya, dan itu menyebabkan emisi. Dan ternyata kalau kita bakar sampah itu tidak baik untuk bumi, menyebabkan apa? Perubahan iklim yang kita nonton tadi. Kalau sudah terjadi perubahan iklim, maka nanti sawah-sawahnya kita kering, kita tidak dapat air minum, petani menderita. Kalau petani menderita, apalagi kita. Dari mana makanan yang kita makan kalau tidak dari petani, dari kalian tadi. Nah, karena itu saya berpikir, saya tidak mau merusak bumi, saya tidak mau merusak tanah petani bekerja, saya tidak mau merusak peradaban manusia, dan saya tidak mau merusak bumi di mana kita hidup, di mana semua ciptaannya Tuhan itu hidup. Nah, contohnya kita ini ciptaan Tuhan. Kalau kita sering membeli sesuatu di kios dan menciptakan plastik, berarti kita juga turut menyumbangkan penderitaan terhadap bumi. Nah, dengan masak makanan yang ada di sekitar kita, itu dengan gampang kita menjaga bumi. Wah, hanya dengan masak saja bisa-bisanya saya jaga bumi. Hanya dengan makan makanan yang di sekitar saya saja bisa-bisanya saya menjaga bumi. Ternyata menjaga bumi itu segampang itu dari saya, apalagi dari saya yang masih SD. Orang lain menjaga bumi itu pergi tanam pohon, wah keren, saya mau ikut. Terus orang lain itu menjaga bumi, pergi pungut sampah, wah saya mau ikut. Orang lain pergi bersih di laut. Tapi ternyata menjaga bumi itu ada hal yang paling dekat dengan kita, dengan makan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita dengar tadi, manfaat makan pangan lokal itu seperti apa. Nah, itulah alasan pertama kenapa harus pangan lokal. Terima kasih Kak Roman. Baik, kita tepuk tangan untuk Kakak Angel. Menarik adik-adik sekalian bahwa
Kenapa kakek Angel bergelut di situ dan berminat di situ? Tentu ada alasan. Yang pertama tadi itu kalau tidak salah dari segi hemat juga kakek Angel ini hemat sekali. Jadi kita tidak boros, tidak buang uang. Cukup kita menanam ubi, kita olah ubi itu menjadi satu makanan yang enak dan itu akan bisa menghasilkan uang pula. Yang kedua yang menarik juga adalah kakak Angel sudah menjawab apa yang menjadi jeritan tangisan ibu bumi. Jadi kakek Angel selama memproduksi itu, mengusahakan itu, dia tidak menggunakan pupuk kimia. Iya kan kakek Angel? Ya, Tidak betul menggunakan sekali. pupuk kimia. Iya. Sehingga ketika kita tidak menggunakan pupuk kimia, berarti kita sedang merawat tanah kita. Atau sedang menjaga tanah kita supaya unsur hara atau tingkat kesuburan pada tanah tetap terjaga. Yang berikut juga kakak Angel sudah melakukan aksi dari ensiklik yang kakak Roman bilang tadi. Jadi ada 7 rencana aksi atau ada 7 action platform dari ensiklik Laudato Si, yaitu kakak Angel sudah melakukan yang namanya ekonomi yang ekologis. Usaha-usaha yang dikembangkan oleh kakak Angel itu tadi sangat ekologis sekali. Tidak menciptakan sampah, ya toh? Tidak menimbulkan kesakitan ketika kita mengkonsumsi apa yang dibuat oleh kakak Angel. Baik, sekali lagi kakak Angel, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan untuk kakak Angel. Nah, masih ada pertanyaan kakak Angel. Ya, silakan. Kira-kira selama menjalankan itu semua, pengalaman-pengalaman atau pembelajaran yang dialami oleh kakek Angel, baik pengalaman buruknya, pengalaman baiknya, mungkin bisa diceritakan kakek Angel dalam mengembangkan usaha-usaha tersebut. Saya persilakan kakek Angel. Wih, pengalaman. Saya yakin teman-teman semua punya pengalaman kan, seperti pengalaman liburan. Ada yang pernah pergi liburan tidak? Liburan kemana? Ke Jepang? Kemana? Ke Bali? Wih, mana yang sudah pernah liburan ke Bali? Wow, keren. Mana yang pernah pergi ke Bajo? Ada yang liburan di kebun? Wih, kalau liburan di kebun juga keren. Liburan di mana saja yang penting liburan karena tidak ke sekolah, malas ke sekolah. Lebih baik liburan kan daripada sekolah. Atau? Lebih baik sekolah? Oh oke, Pak, nanti jangan ada liburan ternyata semuanya mau sekolah. Tidak ada yang mau liburan. Ya, seperti pengalaman liburan, pengalaman sekolah, tentu Kak Angel juga punya pengalaman dalam membangun bisnis. Nah, di sini ada yang dari Kajong tidak? Ada yang dari Reo, Kajong, dan sekitarnya? Wih, ada. Siapa namanya? Ben, oke. Ya. Jadi kalau Kak Ben sendiri di Kajong, itu tahu pasti bagaimana Kajong itu. Nah tentu saja kalau berbicara tentang pengalaman, ada pengalaman yang menyenangkan, ada juga pengalaman yang bikin kaget, ada pengalaman yang bikin sedih, ada pengalaman yang, ada pernah dengar terpeleset kulit pisang di buku bahasa Indonesia SD, masih ada tidak cerita terpeleset kulit pisang? Ada tidak Bu? Iya, dulu waktu saya SD ada di buku SD, ada cerita tentang terpeleset kulit pisang, ada juga cerita tentang berlibur ke rumah nenek. Kadang itu pengalaman itu ada yang apes atau sial orang bilang. Nah, Kak Angel juga punya banyak pengalaman yang membuat Kak Angel hadir di sini hari ini. Kalau berbicara tentang pangan lokal apalagi, itu banyak yang bilang, ini orang satu hanya bikin ubi sah. Kau sudah tamat kuliah, kenapa kau jualan kue saja? Masa sarjana buat kue saja. Nah itu salah satu pengalamannya Kak Angel yang membuat Kak Angel, yang benarkah menjadi penjual kue itu sesuatu yang membuat orang bilang his? Benarkah membuat jualan kue itu membuat orang, masa kau ada masanya berarti ada pembandingnya. Nah tapi Kak Angel berpikir, ya tapi banyak juga penjual kue yang punya toko kue. Tapi banyak juga penjual kue yang
bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia menghasilkan uang, dia menghidupi dirinya tanpa minta-minta. Kemudian dari jualan kue juga, bahkan dia memiliki pergaulan yang lebih luas karena pergi jualan kue, berkenalan dengan orang. Contohnya sekarang saya datang jualan, saya ketemu adik-adik, bercerita dengan adik-adik, dan saya bisa tahu Kisol itu seperti apa. Dari berjualan. Dan jualannya apa? Pangan lokal. Nah, kalau pengalaman yang kurang baiknya itu lebih ke bagaimana saya menjadi anak muda yang siap mendengarkan banyak kritikan, tapi sebenarnya itu hal yang baik juga. Misalnya seperti tadi masa sarjana jualan kue. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa dari jualan kue saya akan membuktikan bahwa jualan kue itu keren. Terus dari jualan kue juga saya menjadi orang yang lebih aktif. Karena apa? Saya belajar resep, saya memasak, jadi saya berolahraga dan saya juga belajar tentang sesuatu. Dari jualan kue juga saya belajar tentang bagaimana pengaruh dari makanan terhadap perubahan iklim. Nah, ternyata pandangan buruk tadi yang membuat saya termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Oh, ternyata dari sini. Dan dari jualan kue juga saya bisa membentuk UMKM yang kita dengar tadi, apa nama UMKM Kak Angel? Ada yang masih ingat? Hekang Dite. Iya. Jadi dari jualan kue tadi pengalamannya jadinya saya bisa mendirikan UMKM. Dan di UMKM itu saya tidak sendirian jadinya. Saya butuh teman lain yang membantu saya untuk bekerja. Jadi di UMKM Hekang Dite sekarang ada 4 orang anak muda yang aktif. Jadi itu berarti dari membuat kue, dari buat pangan lokal tadi, kita bisa berbagi kebaikan dengan orang lain dengan bekerja sama dan juga menghasilkan uang bersama-sama. Jadi tidak ada lagi anak muda yang pengangguran menjadi berkurang. Misalnya di Kajong dari 10, kalau sudah kurang 4 berarti sudah jadi 6. Berarti dengan jualan kue saya memberantas masalah pengangguran meskipun hanya 4 orang, tapi itu sudah bernilai untuk Indonesia, sudah bernilai untuk Manggarai, sudah bernilai untuk Kajong karena sudah mengurangi 4 orang pengangguran. Jadi ternyata hal buruk tadi, penilaian-penilaian itu menjadi motivasi juga dan itu menjadi hal positifnya bagi Kak Angel. Jadi juga dari jualan kue Kak Angel bisa jalan-jalan seperti yang tadi ke Kisol. Ada juga jalan yang lebih jauh. Kak Angel pernah ke Jepang gara-gara jualan kue. Wah, bisa-bisanya. Iya, karena ada yang tahu, ini penjual kue itu sedang belajar sesuatu. Ayo kita kirim dia ke Jepang supaya apa? Bertemu orang penjual kue lainnya di Jepang. Tidak. Supaya Kak Angel belajar lebih banyak lagi untuk mengubah dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, ternyata jualan kue tadi itu yang negatif-negatifnya itu menjadi bibit-bibit positif untuk memotivasi Kak Angel untuk berjalan lebih jauh, menggandeng orang lebih banyak, mengubah lebih banyak tempat, dan bekerja sama dengan lebih banyak orang. Dan juga bertemu banyak orang, bahkan turut serta untuk menjaga bumi. Jadi itu pengalaman positif dan juga negatifnya. Sebenarnya positif semua sih Kak Roman. Dari negatif itu jadi positif ceritanya. Baik, terima kasih banyak Kak Angel. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Angel, tepuk tangan. Oke, baik Kak Angel, masih ada Ya. 2 pertanyaan lagi. Wow. Satu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya Kakak Angel, teman-teman semua di komunitas usaha itu supaya usaha yang dibuat itu tetap berlanjut? Mungkin Kakak Angel bisa sampaikan kira-kira apa praktik-praktik yang dilakukan oleh Kakak Angel atau mungkin dalam bentuk organisasinya Kakak Angel supaya usaha-usaha yang dibuat oleh Kakak Angel itu tetap berlanjut. Saya persilakan Kakak Angel. Iya, makasih Kak Roman. Sabar ya, Kak Angel capek. Semuanya pasti capek kan. Tapi kita berdiri dulu sebelum Kak Angel menjawab. Kita berdiri dulu. Ada yang capek berdiri? Ya, supaya meregangkan otot biar nanti ototnya tidak kaku karena duduk terus. Oke. Kalau Kak Angel bilang, kalau kau suka makan apa? Jawabannya pangan lo. Buka tangan ya, oke?
Kalau kamu suka makan apa? Oke, kurang semangat. Lebih semangat lah. Kalau kamu suka makan apa? Pangan lokal. Kak Angel saja saya kalian bisa tebak Kak Angel umur berapa sekarang? 21, ada lagi? 20, 22, 18, oke. 20, oke. Kak Angel sekarang umur 25 tahun. Kalau misalnya teman-teman, Kak Angel umur 25 tahun tapi masih bisa lompat, apalagi teman-teman yang masih umur 10, 11, 12 sampai 13. Oke. Kalau kamu suka makan apa? Pangan lokal. Kamu suka makan apa? Pangan lokal. Kalau kamu suka makan, hendaknya makan apa? Kalau kamu suka makan apa? Pare, terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Ya. Tadi Kak Roman tanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Kak Angel supaya bisnisnya terus berlanjut? Nah, karena kita sudah berbasis komunitas, karena Kak Angel sudah tidak sendiri lagi, berarti Kak Angel harus belajar apa yang dilakukan supaya komunitasnya itu terus berjalan. Yang pertama itu dengan berinovasi atau melakukan pembelajaran dan pembaharuan yang terus menerus. Misalnya hari ini hanya bisa bikin kue dari singkong. Minggu depan tidak hanya kue, apalagi misalnya kue, keripik, dan juga makanan-makanan lainnya. Kemudian apa? Belajar lagi, kira-kira potensi di desa kita itu apa? Potensi di tempat tinggal kita itu apa? Kak Angel pergi tanya di petani, kira-kira di kampung kita itu ada apa? Nah, salah satu produk unggulannya Kak Angel yang sekarang adalah kecap wrapping. Nanti kalau kalian mau tahu kecap wrapping itu apa dan rasanya bagaimana, ada yang pernah makan kecap tidak? Kecap apa yang kalian makan? ABC. Kecap apa lagi? Kecap sedap, bango. Oke. Selain bango, selain kecap sedap, selain kecap ABC, Kak Angel juga punya kecap namanya kecap wrapping. Kalian tahu tidak apa itu wrapping? Tahu? Pernah lihat? Tidak tahu? Kalian pernah makan gula merah? Pernah? Wow. Iya. Gula merah itu kalian tahu tidak terbuat dari apa? Dari tebu? Dari mana? Dari pohon tua. Iya. Orang lain ternyata menyebutnya pohon tuak. Nah, tuak yang kalian minum itu juga itu dari pohon yang sama dengan gula merah. Jadi, kalau orang Manggarai khususnya di tempat saya, kami menyebutnya pohon wrapping. Nah, cara Kak Angel untuk belajar bagaimana untuk melakukan bisnis yang berkelanjutan atau supaya bisnisnya tidak berhenti dan juga tidak merusak alam di masa depan, tidak merusak lingkungan. Itu pertama, saya belajar, saya tanya di para petani, Om ada jual gula merah kah? Terus Om di kebun bilang, iya ada. Ya Om, kalau gula merahnya itu dari apa? Jadi Omnya jawab, dari pohon wrapping. Oh pohon wrapping, kenapa pohon wrapping Om? Pohon wrapping itu sudah tumbuh di tanah kita dari zaman dulu. Dan dari pohon wrapping juga orang zaman dulu buat nira atau tuak. Kenapa buat tuak Om? Karena apa? Karena ada acara adatnya kita kalau pergi ke Om atau Tanta, kita bawa tuak. Oh ternyata pohon wrapping itu punya filosofi. Kemudian kenapa lagi pohon wrapping Om? Kalau dari pohon wrapping itu biasanya dia lama baru mati meskipun pakai berulang-ulang untuk ambil tuaknya, untuk ambil niranya, untuk bikin gula merah. Tapi dia bertahan hidup dalam waktu yang lama. Wah ada lagi yang keren dari pohon wrapping. Apalagi, nah biasanya kalau di tempat yang banyak pohon wrappingnya itu tidak ada erosi. Tahu erosi? Erosi itu pengikisan tanah oleh air. Jadi kalau
hujan datang, tanahnya itu tidak mengalir. Karena apa? Karena akar pohon raping itu bagus untuk mengikat tanah. Nah, jadi Kak Angel berpikir bahwa, oh, saya tidak boleh hanya membuat makanan saja, misalnya gula merah saja. Tapi saya harus tahu latar belakang atau apa cerita di balik dari pohon yang akan saya gunakan ini. Nah, ketika saya tanya kalau gula merahnya itu tidak laku atau gula merahnya ada yang sisa, Om dan Tanta bawa kemana gula merahnya? Mereka bilang, kami buang saja, apalagi kalau sudah mau bau atau sudah ada jamurnya di gula merah, dibuang. Wah, memang bagus juga kalau dibuang karena gula merah itu bisa jadi pupuk untuk tanah. Tapi ada hal lain yang bisa dilakukan supaya tidak dibuang begitu saja. Nah, jadi Kak Angel berpikir, oh kalau para petani buang, bagaimana kalau saya buat produk baru. Nah, jadilah itu tadi yang Kak Angel bilang, kecap raping. Nah, itu adalah salah satu cerita inovasi. Nah, salah satu cara untuk membina bisnis berkelanjutan itu dengan berinovasi, terus belajar, dan memilih bisnis yang bernilai. Jadi tidak hanya bernilai dalam segi profit atau untuk menghasilkan uang, tapi bernilai secara sejarah, budaya, kesehatan, dan juga tentu saja untuk lingkungan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Angel. Kakak Angel, kira-kira apa pesan untuk adik-adik semua ataupun mama-mama yang hadir, Bapak Ibu guru yang hadir, dari Kakak Angel sendiri terkait dengan usaha-usaha yang Kakak Angel geluti selama ini. Mungkin ada pesan untuk adik-adik, kita punya adik-adik yang di sini. Kakak Angel, saya persilakan. Kakak Angel. Pesan. Ya, kalau pesan dari Kak Angel itu, kalau kita belum bisa melakukan hal-hal besar yang seperti orang lain lakukan untuk mengubah bumi atau merawat bumi, kenapa kita tidak mulai dari apa yang kita makan? Kalau itu sudah bisa merawat bumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Angel. Sekali lagi Kakak Angel, terima kasih banyak Terima kasih, Kak Roman. atas informasi yang dijelaskan oleh Kakak Angel tadi. Baik, adik-adik sekalian, kita ke narasumber yang terakhir, yang ketiga ini. Ada Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan Ruteng, Romo Frans. Baik, Romo Frans, sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, Romo, saya mau mengajak adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Romo Frans tadi terkait dengan ensiklik atau satu dokumen yang ditulis oleh Paus Fransiskus, yaitu Laudato Si. Romo mungkin bisa sharingkan sedikit terkait dengan dokumen yang ditulis oleh Bapak Paus. Kepada Romo, kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak Roman. Juga terima kasih untuk sharing dari kedua kakak kita yang ganteng dan cantik tadi, luar biasa. Mereka menceritakan pengalaman praktik baik mereka di tempat mereka masing-masing, di Tal, Satramese, dan juga di Kajong. Dan apa yang mereka lakukan tadi merupakan bentuk upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi dengan alam, dengan lingkungan, dengan bumi kita sekarang ini. Baik, Kakak Roman tadi mau bertanya tentang ensiklik Laudato Si. Baik, ensiklik itu adik-adik itu semacam surat beredar yang ditulis oleh Paus. Paus itu pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Ya, kebetulan Paus dalam hari ini dia melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Dia ada di Indonesia dan kalau kita melihat tayangan berita melalui media, di YouTube dan lain sebagainya, ada sambutan yang begitu meriah dan hangat terhadap beliau. Tidak hanya orang Katolik tapi juga saudara-saudara kita yang non-Katolik yang menjadi pengagum-pengagum beliau. Apa yang telah dibuat atau telah ditulis oleh Paus Fransiskus tentang
masalah alam, masalah lingkungan, masalah bumi kita ini. Tadi Kakak Roman sampaikan, dia menulis ensiklik namanya itu Laudato Si. Laudato Si itu dari bahasa Italia, laudato artinya terpujilah, si dalam bahasa Italia itu kata ganti orang kedua, tunggal, engkau. Laudato Si, terpujilah engkau. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa Bapak Suci Paus Fransiskus memilih nama itu untuk ensikliknya. Ceritanya memang cukup panjang, tapi dia mengambil nama ini dari tulisan, dari refleksi, dari kesaksian hidup, dari seorang santo yang penting dan sangat kita kagumi dalam gereja kita, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Santo ini hidup pada tahun 1100-an, 1180-an, itu kurang lebih 1000-an tahun yang lalu. Dia adalah seorang yang sangat peduli terhadap alam, terhadap lingkungan. Dan ungkapan yang terkenal dari Santo Fransiskus dari Assisi, ya, terkait kepedulian terhadap alam, terkait kepedulian terhadap lingkungan, terhadap bumi ini adalah bahwa bumi itu saudara, bumi itu ibu. Jadi alam, lingkungan, bumi itu bukan sesuatu yang lain yang kita objekkan, tetapi sebagai bagian dari diri kita, sebagai saudara kita, sebagai orang yang dekat dengan kita, dan karena itu kita cintai. Nah, dari Santo Fransiskus Assisi inilah Paus Fransiskus mengambil judul untuk ensikliknya, Terpujilah Engkau. Jadi dia memuji Tuhan, dia memuji Allah pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini, bumi ini dengan segala isinya begitu indah, begitu baik adanya, dan kita menikmati kebaikan, keindahan bumi itu. Dan karena itu kita diajak melalui ensiklik ini pertama-tama untuk memuji kebesaran, memuji kemuliaan Tuhan melalui kehadirannya terhadap segala sesuatu yang diciptakannya, yang ada di bumi ini, di alam ini. Kurang lebih begitu, Kakak Roman. Oke, baik. Terima kasih banyak Romo. Kita tepuk tangan dulu untuk Romo Frans. Oke. Baik. Baik, Romo. Jadi terkait dengan kita punya tema hari ini antara bagaimana perubahan iklim bisa mempengaruhi produksi-produksi tanaman lokal bagi para petani, khususnya di Flores Timur ini, Romo. Mungkin dalam hal ini apa yang dibuat oleh gereja untuk bisa merespons terhadap tangisan ibu bumi, Romo? Kira-kira Romo bisa menceritakan sedikit terkait dengan apa ajaran gereja dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, Romo. Saya persilakan, Romo. Baik, terima kasih ya adik-adik sekalian. Ya, tadi kita sudah melihat atau menonton bersama 3 film yang sangat bagus. Film yang sangat inspiratif, yang menggerakkan kita, yang memotivasi kita untuk juga terlibat dalam tindakan aksi untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi sekarang. Dan amat luar biasa dari kakak-kakak kita yang ada di depan atau juga yang di sana, mereka itu disebut sebagai local champion. Tentu kita bertanya kenapa mereka disebut local champion. Ya, mereka disebut demikian karena mereka adalah bagian dari kita, orang-orang kita yang telah menginspirasi kita dan banyak orang dalam aksi-aksi mereka, dalam tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk mengatasi situasi perubahan iklim sekarang. Tapi pertanyaan kita adik-adik begini, mengapa terjadi perubahan iklim? Apa penyebabnya? Ya, kalau kita dengar sharing dari kedua kakak kita tadi, ya, perubahan iklim itu disebabkan pertama karena kerusakan hutan. Kita juga bertanya kenapa hutan itu rusak. Ya, hutan rusak karena proses alamiah, tetapi juga karena tindakan atau perbuatan manusia yang
merambah hutan, yang membabat hutan, yang menghancurkan hutan. Dengan demikian, sumber kehidupan melalui oksigen yang dihasilkan oleh hutan ya, menjadi berkurang untuk kita atau tidak lagi mampu untuk menyaring gas-gas yang merusak, gas karbon yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita. Lalu juga perubahan iklim itu terjadi karena rupa-rupa pencemaran. Tadi Kakak Angel juga bercerita banyak terkait ini. Nah, kalau kita bicara tentang pencemaran adik-adik, ya ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu terjadi karena apa? Ya karena sampah. Sampah plastik atau sampah botol, ya dari makanan-makanan yang kita makan, makanan instan secara khusus yang kita buang begitu saja di lingkungan, di tempat di sekitar kita. Nah, kita tahu sampah-sampah plastik itu tidak bisa diuraikan dalam waktu yang singkat. Membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai, bisa hancur di dalam tanah, dan itu sangat berbahaya. Juga polusi tanah atau pencemaran tanah itu terjadi karena limbah-limbah pabrik. Kita memang belum ada pabrik di wilayah ini. Ya, tapi limbah-limbah dalam bentuk lain, ya, dari unsur-unsur kimia, pestisida, atau juga pupuk-pupuk kimia yang bisa menghancurkan tanah kita dan mikroorganisme atau semua yang hidup di dalam tanah. Ya. Juga ada pencemaran air. Ya, pencemaran air ya terjadi juga karena sampah, karena limbah tadi yang membuat kita sekalian mengkonsumsi air yang tidak lagi sehat, tidak bersih. Misalnya, kalau orang menggunakan pupuk kimia di lahan-lahan sawah mereka, dan air resapan dari sawah itu kemudian menjadi sumber air juga untuk kita minum, yaitu tentu tidak baik untuk kesehatan kita, dan itu sangat berbahaya. Lalu juga ada pencemaran udara. Ya, pencemaran udara itu terjadi ya karena tadi Kakak Angel bilang asap yang kita hasilkan karena membakar sampah, menghasilkan gas karbon yang kemudian menimbulkan pemanasan global, ya. Atau juga dari kendaraan-kendaraan bermotor yang kita pakai, sepeda motor, atau mobil dan lain sebagainya, yaitu menghasilkan gas karbon yang dapat merusak lingkungan, dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, ini kurang lebih beberapa hal yang kita bisa katakan sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim berarti iklim yang tidak menentu. Tadi Kakak Roman juga singgung, misalnya kalau bulan-bulan Oktober, November biasanya ya, anggota keluarga kita, orang tua kita menanam di kebun, dan pada saat itu hujan sudah mulai turun, dan karena itu tanaman yang akan ditanam itu akan bertumbuh baik, berkembang baik. Sekarang ya tidak lagi demikian. Kita merasakan panas dan kekeringan di bulan Januari, bulan Februari yang sebelumnya hujan dan orang tua kita, keluarga kita biasa menanam, dan itu perubahan iklim. Dan keluarga-keluarga kita, para petani, ya bingung, ya tidak tahu harus buat apa. Nah, itulah yang ditampilkan dalam film tadi. Ya, kita dengar tadi cerita dari orang tua, keluarga kita yang ditayangkan dalam film tadi itu, bagaimana mereka bingung, susah untuk menanam karena cuaca iklim tidak menentu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita buat di tengah situasi ini? Ya, betul. Ya, tentu kita semua harus bertindak, kita semua bertanggung jawab terhadap masalah ini. Masalah perubahan iklim itu bukan hanya masalah satu orang atau sekelompok orang, tetapi masalah bersama semua orang, dan karena itu semua diajak untuk terlibat. Dan secara khusus, ya inspirasi penting bagi gereja untuk terlibat dalam masalah perubahan iklim ini adalah ensiklik Laudato Si. Ensiklik ini merefleksikan ya, sangat banyak panjang lebar dalam tentang masalah perubahan iklim yang terjadi sekarang ini, dan ensiklik ini merekomendasikan 7 agenda aksi apa perlu pandai dite sama lain
ya untuk mengatasi masalah perubahan iklim, krisis iklim sekarang ini. Ya, dalam ketujuh agenda aksi itu yang pertama sekali adalah merespon tangisan ibu bumi. Apa yang diceritakan oleh kakak kita berdua tadi adalah ya wujud bentuk upaya mereka merespons jeritan ibu bumi. Lalu yang kedua, merespons jeritan orang-orang miskin. Ya, mengapa kita bicara tentang orang miskin? Karena orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya uang, kita katakan begitu, mereka adalah korban yang pertama yang paling merasakan perubahan iklim. Misalnya apa? Misalnya kalau terjadi kekeringan, kalau terjadi ya, mata air ya, mengering dan seterusnya, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya sesuatu itu yang menjadi korban pertama. Karena kalau itu dialami oleh orang kaya, omedoseng, mereka bisa beli air minum, atau air untuk masak sekalipun. Tapi kalau orang miskin, dia tidak mungkin bisa membeli air. Ya, karena itu, ya, hal yang kedua dalam agenda aksi Laudato Si adalah respons terhadap jeritan kaum miskin. Jadi masalah perubahan iklim ini mengajak kita juga untuk peka, untuk peduli terhadap sesama kita yang paling sulit, paling menderita dalam kehidupan bersama. Ya, bantu hayata yang paling susah, yang paling sulit. Lalu yang ketiga, ekonomi ekologi. Tadi Kakak Angel sudah jelaskan panjang lebar. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Itu juga disampaikan oleh Kakak Angel tadi. Gaya hidup berkelanjutan, maksudnya gaya hidup yang ramah lingkungan. Jadi sederhananya tidak mengkonsumsi makanan-makanan instan yang kita beli di kios, di toko, yang dihasilkan dari proses industri, pabrik yang melahirkan perubahan iklim atau krisis iklim. Tapi dari apa yang ada di sekitar kita, dari pangan-pangan lokal, ubi, PT, teko, tese, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, itu pendidikan ekologi. Apa yang kita buat hari ini adalah pendidikan ekologi, adik-adik. Ya, maksudnya kita sebagai anak-anak generasi penerus masa depan, gereja, bangsa, bumi ini diajak untuk melihat bersama bahwa ada masalah bumi, ada masalah perubahan iklim yang terjadi sekarang. Dan kita harus sadar itu. Dan lebih dari itu, kita diajak untuk melakukan sesuatu yang kecil sekalipun. Tadi juga Kakak Angel ajak kita untuk melakukan sesuatu. Paling kurang kalau kita belum bisa melakukan sesuatu, jangan merusak. Kalau kita belum bisa berbuat baik atau melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan membuat sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan terhadap bumi alam ini. Yang keenam, spiritualitas ekologi. Nah, ini terkait dengan apa yang dibuat oleh gereja. Spiritualitas ekologi itu terkait kesadaran bahwa ya, membangun relasi dengan alam adalah juga wujud iman. Jadi iman ho toy hanang hubungan ite agu morei keraeng, agu hai ata. Oke, dalam agama kita mendapat pengetahuan demikian, tapi juga dalam kaitannya dengan relasi dengan alam, iman kita harus diwujudkan dalam bentuk apa? Bersikap baik, ya, menjaga alam, merawat alam, tidak merusak alam. Ya, kita dikatakan sebagai orang beriman kalau kita tidak merusak alam. Kita dikatakan sebagai orang beriman yang baik kalau kita tidak membuang sampah sembarangan. Kita dikatakan orang beriman yang baik kalau kita peduli dengan situasi lingkungan di sekitar kita. Lalu yang ketujuh, aksi bersama. Paus Fransiskus dalam Laudato Si katakan begini, ya, tidak ada perubahan yang besar tanpa tindakan kecil yang kita mulai bersama. Karena itu kita diajak untuk bergerak bersama, bertindak bersama, beraksi bersama. Ya, tidak katakan begini, atas sinaborong atau doke sampah tak isi kanang atau ya harus buat sesuatu untuk mengatasi perubahan iklim ini. Atau mereka yang dirende saja misalnya,
mereka saja, tidak, semua kita. Demikian juga kalau kita mau peduli dalam hal sampah misalnya. Kalau kita jalan di jalanan umum atau di tempat umum misalnya, kita melihat sampah, kita pungut sampah, buang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Jangan bilang, bom aku atau ken sampah hota. Ya, jadi aksi bersama dalam arti bahwa tidak lagi melihat siapa yang buat, siapa yang lakukan, tapi saya bertanggung jawab. Ya, saya mau terlibat untuk atasi masalah ini. Lalu gereja buat secara konkret itu pertama memang penyadaran. Apa yang kita buat hari ini adalah juga salah satu bentuk upaya gereja untuk mengajak kita melihat ada masalah perubahan iklim dan kita diajak untuk beraksi bersama. Lalu yang kedua, gereja juga mendorong orang untuk terlibat dalam gerakan-gerakan konkret misalnya. Dalam kaitan dengan pangan, contohnya, Gereja Keuskupan Ruteng telah menetapkan hari Senin itu sebagai hari konsumsi pangan lokal. Memang apa yang kita bicarakan hari ini adalah juga gerakan gereja. Ya, jadi kita diajak untuk hang tete, hang teko, hang latung hari Senin. Tentu lebih baik kalau bukan hanya hari Senin saja. Setiap hari, seperti juga yang diharapkan oleh Kakak Angel tadi. Kita konsumsi pangan lokal karena yang lokal itu yang baik, yang lokal itu yang sehat, yang lokal itu yang bergizi, dan itu yang membuat tubuh kita sehat juga. Ya. Kalau kita makan mie terus, minum ale-ale terus, rusak. Kalau adik-adik menonton TV beberapa waktu lalu di Jawa atau di Jakarta, ada beberapa anak itu harus masuk rumah sakit dan cuci darah. Masih usia kecil seperti adik-adik ini SD, ada yang SMP, dan ke rumah sakit cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi lagi, rusak. Dan itu disebabkan salah satunya karena konsumsi makanan instan. Mie, minuman, ya ale-ale, jus dan lain sebagainya yang dijual di toko dan seterusnya, itu merusak tubuh kita, mengganggu kesehatan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja. Selain itu ada program-program yang dibuat secara bersama di tingkat paroki atau di tingkat lembaga atau komunitas yang selama tahun ini kita dorong untuk dilakukan di seluruh wilayah keuskupan kita. Jadi ini bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh gereja untuk menanggapi perubahan iklim. Lalu terakhir sekali terkait dokumen yang paling penting Laudato Si sejauh ini. Lalu yang kedua Laudate Deum yang ditulis juga oleh Paus Fransiskus dan dipublikasikan tahun 2023 kemarin. Ya, dokumen-dokumen lain memang dibicarakan ya sebelumnya, tetapi yang lebih khusus ya terkait masalah lingkungan hidup itu Laudato Si dan Laudate Deum. Ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Romo dulu. Oke. Sekali lagi terima kasih Romo atas informasi yang dijelaskan terkait dengan apa yang dibuat gereja untuk merespons perubahan iklim yang sedang kita alami sekarang. Baik, adik-adik sekalian, kalau kamu juga lihat di YouTube-nya Komsos juga Puspas Keuskupan Ruteng, ada banyak kegiatan-kegiatan ekologis yang dibuat oleh gereja atau keuskupan, yaitu misalnya ada ibadat ekologis, ada aksi penanaman pohon di sekolah-sekolah. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk informasinya. Mungkin ada pesan dari Romo untuk adik-adik yang hadir hari ini, juga Bapak Ibu yang hadir hari ini. Romo, saya persilakan. Baik, pesan saya untuk adik-adik, mari kita menjaga bumi ini sebagai rumah kita bersama. Jadi bumi ini rumah kita bersama. Tadi Kakak Angel bilang Hekang Lite, dan itu luar biasa, saya rasa pemilihan nama itu ya, luar biasa. Jadi Paus Fransiskus juga katakan bumi ini rumah bersama. Mari kita jaga rumah kita bersama itu. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah.
tidak menebang pohon sembarangan dengan menanam tanaman atau pohon di lingkungan, di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat di mana saja kita berada. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk ketiga narasumber yang luar biasa wow hari ini. Baik, adik-adik sekalian, setelah kita melihat bersama, menyaksikan bersama tadi, ada 3 film dokumenter yang diputarkan oleh tim tadi. Kemudian setelah mendengar banyak hal melalui kegiatan Talkshow kita hari ini, sekarang Kakak Roman saya mau berdiskusi sedikit dengan adik-adik semua, juga dengan Bapak Ibu guru. Kalau tadi Kakak Roman fokus dengan narasumber, menggali dari narasumber. Sekarang saya mau menggali dari adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, setelah kita melihat 3 film yang diputarkan tadi dan mendengar banyak yang disampaikan oleh narasumber hebat tadi itu, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari film, juga dari apa yang kita dengar melalui talkshow? Silakan, saya mulai dari SDN Kisol. Angkat tangan yang dari SDN Kisol. Coba angkat tangan. Angkat tangan yang dari SDN Kisol. Nah, mungkin bisa satu orang menyampaikan apa yang kamu dapat, pesan apa yang kamu dapat dari 3 video yang sudah kamu saksikan atau sudah kamu nonton, dan juga berdasarkan apa yang kamu dengar dari talkshow melalui yang disampaikan oleh narasumber. Silakan, siapa yang mau jawab? Coba berani. Yang dari SDN Kisol. SDN Kisol. Oke, yang dari Marukure kah? Marukure, coba angkat tangan. Marukure angkat tangan. Oke, dari Marukure siapa yang mau menjawab? Silakan. Kakak Roman, nanti yang bisa menjawab dapat hadiah di booth dapur mama. Ternyata ada hadiah. Oke, silakan. Ayo. Silakan. Kakak siapa? Silakan, pertama perkenalkan dulu asal sekolahnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Carvalho Sangu, biasa dipanggil Kalva. Saya sekolah di SDN Kisol. Saya kelas 6 SD. Oke. Silakan Kakak Kalva. Kira-kira Kakak Kalva, apa yang Kakak Kalva dapat dari video yang Kakak Kalva lihat tadi atau Kakak Kalva nonton? Silakan Kakak Kalva. Untuk menjaga bumi kita lebih baik lagi, agar tidak sembarang buang sampah sembarangan. Baik, kita tepuk tangan untuk Kakak Kalva. Jadi yang Kakak Kalva dapatkan dari video itu tadi, bahwa kita diajak untuk kita semua harus tetap merawat dan menjaga bumi kita supaya dia tetap aman dan tetap terlestari. Sehingga ketika alam tetap terlestari, maka hidup kita juga aman-aman saja. Oke, siapa lagi? Coba yang dari SDN mana saja yang hadir tadi? Dari Marukure sama SD yang pakai baju olahraga? Coba angkat tangan, Dari SD mana? SD Leke? Oke, silakan. Siapa dari SD Leke yang bisa menjawab? Sini Kakak. Silakan. Sini. Silakan perkenalkan diri. Menurut saya, agar bumi tetap aman, jangan menebang pohon sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kakak. Baik, Terima kasih. luar biasa. Nah, supaya bumi kita tetap terjaga, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan. Oke, sekarang Kakak Roman mau ajak
dari adik-adik dari seminari. Coba, yang anak adik-adik dari seminari, Tuan sabar rumah, Kak Nona, tuan rumah. sabar. Saya mau ajak dari seminari dulu, ayo. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Silakan yang angkat tangan, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brian Martin Jumada, biasa disapa Brian. Brian, silakan Kakak Brian. Menurut pesan saya, kita semua itu harus menjaga kelestarian bumi agar tidak terjadinya dampak seperti banjir atau longsor dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Brian. Kakak Brian mau mengajak kita semua supaya kita terhindar dari yang namanya banjir, longsor, dan juga bencana-bencana yang lain. Kita diajak untuk tetap merawat bumi. Tetapi dengan cara apa? Nah, Kakak Romo tadi sudah menjelaskan kita melakukan aksi penanaman pohon, habis itu aksi-aksi pungut sampah apa segala macam, kira-kira seperti itu. Baik, yang terakhir dari Kakak Nona saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Januarisa Priskiani Ridu, biasa disapa Yani. Saya dari SDK Waepoang. Saya berada di kelas 5 SD. Menurut saya, kita harus menanam pohon bambu agar munculnya mata air. Oke, tepuk tangan untuk SDN Waepoang. Baik, supaya ada mata air katanya harus ada tanam pohon. Ataupun kalau mata airnya sudah ada, kita melakukan penanaman pohon di sekitar mata air supaya debit airnya tetap bertambah, tidak berkurang. Oke, satu lagi dari Marukure, dari tadi tidak ada. Dari Marukure, SDN. Marukure, silakan. Oke, silakan maju Kakak. Perkenalkan, nama saya Rafael Aprilion Yance, biasa disapa Rafa. Saya sekolah di SDK Waepoang dan saya tinggal di Waepoang. Menurut saya, kita harus bergotong royong untuk menjaga bumi kita. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Sekarang saya ke ibu gurunya, bapak ibu gurunya. Jadi itu tadi apa yang disampaikan oleh adik-adik. Nah sekarang untuk bapak ibu gurunya, apa yang menjadi komitmen sekolah atau yang menjadi komitmen bapak ibu guru untuk merespons apa yang kita bahas hari ini terkait dengan perubahan iklim dan produksi tanaman pangan. Saya persilakan. Oke, silakan Pak Guru. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Firun Salim. Saya berasal dari SDK Waepoang. Baik, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, lalu yang berikut video-video yang sudah ditampilkan di depan tadi, bahwa bumi kita sekarang lagi sakit. Itu yang dikatakan oleh pemateri tadi. Lagi sakit, menjerit-jerit. Itu karena siapa? Ya, saya rasa itu adalah yang pertama, dampak atau olah kita sebagai manusia yang lemah. Ya. Dan bagaimana cara kita untuk mengubah lagi situasi itu? Tentunya itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Kita yang sudah merusaknya, kita pula yang sebenarnya dan harus diperbaiki kembali. Baik, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri, hal yang harus dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan situasi-situasi sekarang. Baik, tentunya yang pertama
ilmu yang kami dapat pada hari ini, kami sebagai guru juga harus ada pengimbasan terhadap Bapak Ibu guru yang tidak hadir. Begitu pula dengan adik-adik. Yang berikut langkah kami adalah bagaimana cara kita untuk kedepannya menjaga lingkungan kita yang sudah rusak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua juga, kenapa sampai terjadinya kerusakan lingkungan? Itu karena apa? Tentu mungkin karena ulah kita sebagai manusia. Hal itu kami sebagai guru akan memperbaiki situasi-situasi ini dengan semaksimal mungkin, dan mungkin kami juga akan laksanakan dan kami akan membuat sebuah aksi nyata di lembaga kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk SDN Waipoang. Baik, terima kasih Pak Guru. Selanjutnya dari Marukure, saya persilahkan kira-kira apa yang menjadi komitmen sekolah ataupun guru-guru untuk merespons tangisan Ibu Bumi atau perubahan iklim yang sedang terjadi. Mungkin tadi selama pemaparan materi maupun video yang ditampilkan, kemudian talk show dari kakak-kakak yang berada di depan, tidak banyak hal yang bisa saya petik, tetapi berdasarkan pemahaman saya rasa kami sebagai guru-guru harus punya komitmen dan harus konsisten. Karena percuma kalau ada komitmen tetapi tidak konsisten, begitu. Jadi menurut saya komitmennya jangan terlalu tinggi, cukup kita tuntun anak-anak buat kebiasaan baik di sekolah. Salah satu contohnya menurut saya reboisasi, tetapi harus dilakukan dengan konsisten, begitu. Jadi semuanya harus di bawah pengawasan, kemudian hasil dari kegiatan itu, hasil dari komitmen itu apa? Supaya bumi kita berangsur-angsur sembuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada SDN Marukure. Selanjutnya ke SDN Leke kah? Leke. Oke, saya persilakan Pak Guru. Ya, terima kasih. Nama saya Yeremias Nai dari SDK. Tadi sudah dijelaskan dari pemateri, ada banyak hal yang mereka sampaikan kepada kita semua. Komitmen kami untuk SDK untuk kedepannya, bagaimana caranya dan sudah dipraktekkan selama ini, cara membuat makanan lokal, yaitu dari ubi, kemudian dari keladi. Itu saja dari kami dari SDK. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Guru dari SDN Leke. Yang terakhir dari seminari, perwakilan dari seminari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebelumnya saya hendak menerangkan bahwa sebetulnya kami ini masih baru tamat tahun lalu dan nanti mau masuk ke TOR, karena belum masuk. Jairo meminta bantuan kami untuk bantu jadi panitia di sini. Saya mewakili teman-teman dari seminari dan juga para guru kami yang dari seminari, karena kami yang jaga di sini tadi. Mungkin kalau dari kami, saya mewakili para guru dan teman-teman seminaris berkaitan dengan video yang telah ditampilkan dan juga dari talk show yang baru saja kita saksikan bersama. Untuk dari videonya, mungkin dari para seminaris berdasarkan pengalaman juga selama ini menjadi siswa di seminari selama 6 tahun, ada beberapa kegiatan yang telah kami lakukan, banyak hal yang telah kami lakukan, misalnya dalam project. Dalam project kami telah melakukan misalnya membuat pangan lokal, dan itu telah kami terapkan bersama. Kiranya project ini nanti akan terus diteruskan dari setiap tahunnya oleh para seminaris dan juga oleh para guru, dan juga para seminaris juga dan para guru juga kiranya semakin mampu untuk menjaga alam melalui proyek-proyek bertemakan tentang alam, dan juga dapat meningkatkan kelompok-kelompok minat, karena di SMA juga ada yang namanya kelompok minat Sempala yang
artinya seminaris pencinta alam. Itu saja dari kami, sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk dari seminari. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, tepuk salut. Tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Oke, terima kasih banyak. Baik, adik-adik sekalian, para bapak ibu guru, ketiga narasumber yang cakep-cakep, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selanjutnya kami akan berpamitan dari teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya kami akan serahkan seluruhnya kepada MC. Sekian dan terima kasih.